Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menginterview bengkel Formula Variasi. Sebelum kita menginterview, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya, nama saya Muhammad Haikal Desta Maulana. Nama saya Raja Papagalote Manuel Segian. Saya Dia Aurelio Hermen. Nama saya Barakat Alhayat. Nama saya Novel Gajida Sanabil. Kita dari kelompok 6 akan mewawancarai perusahaan Formula Variasi. Dengan ownernya siapa ini? Dengan Farhan. Aku dengan Muhammad Haikal Desta Maulana. Aku dengan Raja Papagalote Manuel Segian. Kita di sini akan menanyakan visi misi perusahaannya dulu. Boleh. Kalau soal visi misi ya, kalau kita itu visi misinya tuh jadi awalnya tuh kita pengennya memenuhi kebutuhan, karena dari awalnya kita sendiri pun kalau mencari tempat variasi kurang, kalau misalnya ada yang kurang lengkap atau bisa variasi doang. Jadi kita di sini tuh ngebikin formula tuh pengennya ya memenuhi kalau bisa semua yang customer mau kita ada gitu. Untuk produk yang dijual atau yang diproduksi? Kalau yang kita jual macam-macam ya, banyak dari variasi kayak klakson, kaca film. Kalau yang kita buat itu mungkin dari bagian-bagian alat-alat performance ya, spare part performance, knalpot, pipa intercooler. Kalau mau tuning itu kan kita juga bikin ya, custom tuning, semua segala macam sih, kaki-kaki kita bikin semua sih kalau ada yang butuh gitu. Untuk status legalnya? Kalau status legal ya, kalau hak kepunyaan kita Formula Variasi namanya sendiri udah patent ya, kita udah bayar juga. Kalau barang-barang mah ya itu kan dari produk masing-masing ya gitu. Ada lagi? Boleh? Untuk pertanyaan yang kelima tuh value dari perusahaan ini Formula Variasi. Value dari Formula Variasi berarti kelebihan dari kita ya. Kelebihan kita ya, kalau kita sih udah berpengalaman ya dalam bidang ini, kurang lebih udah 25 tahun kita di sini berdiri. Terus selama ini sih yang ke kita, maksudnya awalnya cuman mau apa, jadinya lanjut kemana, jadinya nambah. Karena kenapa kita di sini komplit. Jadi kalau bisa one stop shopping. Kalau untuk bagian permobilan begitulah kalau kita nyebutnya one stop shopping. Jadi satu tempat tapi semua ada. Jadi orang nggak usah pindah-pindah gitu. Kalau yang keenam, keunikan dari perusahaan sama apa bedanya dengan kompetitor yang lain apa? Itu kalau kita, jadi kita bisa mencangkup semua. Jadinya kadang-kadang kan kalau toko variasi dia benar-benar, kalau yang toko-toko kolot ya kita sebutnya ya, benar-benar tok variasi doang. Kalau kita kan di sini juga ada bagian mesin, performance, variasi, mau upgrade kecil-kecil juga, body kit, ngecat, kita semua ada. Jadi nggak cuma mesin. Jadi nggak semua ya variasi doang. Kalau toko lain ya misalnya mesin doang. Kalau kita jadinya memang sebutan kita pengen bikin Formula Variasi itu one stop shopping gitu. Key partnership siapa saja yang dilakukan oleh bengkel di sini? Gimana? Partnership. Oh, partnership. Kalau partnership kita memang ada beberapa ya partnership ya, kayak kalau kita di sini jujur aja, kalau misalnya barang kita nggak ada partnership susah ya, mahal, modal besar ya. Jadi kita ada partnership, cuman partnership di kita itu mungkin tenor untuk pembayaran barangnya dia lebih lama. Nah, kenapa kita ngambil partnership? Soalnya ya kalau untuk zaman sekarang nih, kayak tahun-tahun ini ya bisa disebut sepi ya sepi. Kalau sedangkan kita ngeluarin modal gede, modal kita ketumpuk nih. Nah, makanya kita ngambil sistemnya partnership, kayak kaca film kita ada partnership, kayak dari lampu, klakson kita ada partnership sendiri gitu. Itu ngejaga supaya ya ekonomi kitanya juga nggak goyah. Jadi kita ngambil gitu. Kalau dari sisi supply, gimana sih cara memilih bahan baku dan memastikan kualitas? Oh, kalau dari sistem supply kita memang banyak trial error ya, maksudnya kita juga nggak bisa langsung sih. Kalau misalnya contoh dari lampu nih, lampu itu dulu saya juga megangnya banyak, ada Philips, ada Autovision. Nah, kenapa saya akhirnya ngambil Osram? Kenapa? Karena kalau Osram itu dia made in Jerman, jujur satu. Kedua, kualitasnya dari zaman dulu banget ya. Kayak di contoh, kayak kita udah banyak kerjain nih, masalahnya awalnya dia pakai lampunya dari, ini kita nyebut merek ya, Philips misalnya. Kenapa dia ngomong tadi Philips redup gini. Ya kita tunjukin yang Osram, emang kualitasnya lebih bagus. Emang itu dari trial dan error. Jadi nggak bisa langsung
kalau mau mencari ya mungkin kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan tertentu mungkinnya kayak baju, mungkin makanan, kita bisa pelajari dulu lah maksudnya yang bagus yang mana gitu. Kalau misalnya kalau untuk otomotif susah gitu. Kalau dari sisi manufaktur kayak misalnya tuh cara meningkatkan otomasi atau efisiensi dalam proses produksi gitu. Oh, berarti kita ngambil contohnya mungkin dari performance ya, kalau proses produksi ya. Proses produksi itu kita meningkatkan efisiensinya dengan cara ya pasti dari pengalaman, satu ya. Kedua ya kita mungkin ada bagian-bagian tertentu yang memang kita udah prepare. Jadi kalau contoh misalnya mau bikin knalpot, kita udah tahu nih, misalnya udah prepare. Jadi tidak dari mentah banget lah. Kalau kita bikin dari mentah banget kan lama ya, mungkin customer juga males nunggunya. Makanya kita mungkin ada beberapa bagian yang udah setengah jadi lah gitu ya. Kalau kita makanan sama matang setengah jadi tinggal kita finishing gitu. Jadi efisiensinya mungkin ya lebih prepare aja sih gitu. Kalau di perusahaan-perusahaan lain juga sama sih harusnya. Kalau untuk ada kolaborasi nggak sih sama distributor gitu untuk memastikan rantaian pemasoknya itu lancar gitu? Oh ada, kita ada kalau misalnya mau mencari contoh, kita ada ini tuh sama HD Auto Film. Itu dia kaca film ya. Kalau misalnya kita sama dia ada kerjasamanya, awalnya kita memang ada kerjasama partnership. Kedua ya, dia ngebantu kita untuk ini ya memasarkan lah bahwa barang dia tuh ada di kita nih. Jadi barang di toko di Bandung itu cuman ada kita doang. Jadi nggak bisa ke tempat lain. Jadi dia langsung lempar ke kita. Ya mungkin dari kayak gitu caranya sih. Dari sisi retailer ya Pak, gimana sih buat memilih produk yang tepat buat dijual dan mastiin stok ketersediaannya di toko stoknya? Oh, produk yang tepat ya. Kalau cara kita memilih produk yang tepat ya dari sisi harga salah satunya. Kadang-kadang kan orang ada yang butuhnya harganya bagus ya, murah tapi bagus. Ada yang terpaku sama merek. Ya itu tetap kita harus fokusin juga ngelihat dari sisi diri kita sehari-hari nih di toko nih. Gimana nih perdagangannya? Maksudnya cash flow-nya orang-orang itu gimana nih, kelihatannya lebih lakunya yang mana. Kebanyakan sih kalau di kita gitu ya pengennya yang harganya rada sedang tapi kualitasnya oke gitu sih. Jadi kita milih dari sisi dari sehari-hari lagi pengalaman sih gitu. Buat harga nih kok gimana buat tetepin harganya, terus buat promosinya gimana? Buat netepin harganya, waduh, dulu saya belajar dari Binus juga ya, kalau netepin harga ya susah ya. Nah itu ada ilmunya sih. Kalau ya mungkin kalau misalnya contoh ini kayak makanan ya, kan makanan biasanya untungnya 100%, benar ya. Kalau misalnya untuk barang kurang lebih mungkinnya kalau dari sisi barang kayak otomotif gini ya, kalau saya nggak salah sekitar 40% sampai 50%. Seingat saya ya, tapi saya juga lupa. Tapi ya kita sih mengira-ngira sih. Kadang-kadang makanya kalau kita buka harga di sini ya tetap masih bisa kurang gitu. Tetap ngikutin lagi pasar sih, ngikutin lagi segmen pasarnya. Terus promosinya sih kalau kita sih di sini promosinya dari Instagram. Jujur, satu-satu lah ya. Ada masang ini, ada contohnya. Jadi mungkin yang ngeliat Instagram kita kan lebih jadi tertarik, bagus ya, mau dong masak gitu.